Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz, katanya nih di rumahnya Iya. Mbak Dinar ini suka ada hal-hal yang aneh gitu. Tapi kalau akunya nggak pernah lihat, cuman pernah kayak apa, tangan aku lagi tidur kayak ada yang narik kayak gitu. Terus asisten aku yang lihat, kalau akunya nggak pernah. Jangan lihat deh. Begituan. Pingsan. Enggak, saya boleh tanya nggak? Gimana? Boleh, Sa? Itu taunya Gondorowo ada kartu namanya apa gitu? Jangan ceknya. Genderuwo lahir. Lewatin. Enggak, asisten aku yang bilang karena katanya tinggi besar gitu. Saya tahu Gondorowo makanya aja dikasih kartu nama gitu lah, alamatnya, Nama nama saya lengkap. Ada name tag-nya di sini. Kayak peloncoan itu ya. Iya, gede gitu. Ya pokoknya semacam yang mitos-mitos kan genderuwo tuh tinggi besar, rambutnya panjang, kata si asistenku. Takut di rumahnya Kak Dinar mah, dia langsung gak kerja, nggak mau katanya takut karena kan aku tinggalin dia sendiri, kita tur keluar kota. Oh, itu gitu. Itu sih. Terus diapain tuh asistennya yang di rumah, diapain sama kedulunya? Enggak, lewat doang, cuman dia ketakutan saking mungkin dia liatnya jelas jadi takut, nggak mau kerja lagi karena kan sering ditinggal gitu. Aku kan tur keluar kota jadi sering ditinggal dia ini Sering nggak ada jatuh-jatuhin barang katanya ya. Barang kayak tiba-tiba jatuh. iya. Kursi pernah geser gitu nggak sih? Enggak, kayak barang-barang aja, kalau kursi ekstrim banget. Iya, kalau kursi geserin benda itu udah. Sebenarnya nggak ekstrim juga, biasa-biasa aja sih. Panawan gitu ya. Tapi Pak Ustadz, kalau dengan kayak keadaan gitu, apakah ada hubungannya dengan pekerjaannya Dinar atau apa ada aura-aura yang Dinar bawa ke situ? Atau gimana Pak Ustadz? Atau bawa pegangan. Nah, Bawa pegangan, dibawain sama orang tua. Nih, bawa nih. nah itu dia Tak tuh. bungkusan, tak tulisan kayak tulisan Itu Arab. dulu pernah, cuman udah hilang semua. Dulu banget pas SMA. Kalau sekarang udah nggak ada, Ustaz. Sekarang apa? Nggak Dulu ada. SMA, sekarang? Sekarang udah senior lah. Oh, udah senior. Iya. Udah cari jodoh kalau sekarang. Iya. Iya, genderuwonya gimana itu ya? Pengen main kali ya, dia udah ngelamar. Pengen main. Mau emang gelamar genderuwo. Enggak. Mau? Jangan kalau dikawinin beneran nggak laku. Enggak mau, itu kan gaib, nggak kelihatan dong, nggak bisa pegang. Bisa, tapi mimpi doang. Loh, iya beneran ya. Iya. Ini yang di sini nih. Pada mimpi. Ini dia nggak laku loh dia sampai Jangan ikut ke Dinar. Loh, kan saya yang jelasin tadi kan katanya mau dilamar sama genderuwo. Nggak jadi. Mending dilamar sama kita yang di sini, banyak laki-laki tinggal milih. Ini kan muka-mukanya udah punya istri semua. Cari punya yang nggak punya istri. Bukan suami takut istri gitu, oh enggak ya? No, ada no. Ya Bob. Ini belum punya istri. Ini badannya gede dikit, biar mata Alexa. Ah, Kalau Pak Ustadz bilang tadi itu bahwa apa yang ada dalam rumah kita bisa jadi itu cerminan dari kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu Pak Ustadz. memang iya. Jadi yang selama ini saya amati itu kan saya kan sering nangani pasien ya. Pasien itu kok saya kok selalu kalau masuk rumah itu kok sakit, kalau keluar rumah enggak masuk. Oh iya kan gitu. Jadi pernah dari itu. nah ini waktu saya lihat di rumahnya itu banyak pagar-pagar dari orang pintar, dari dukun, dari orang yang Nah justru berprofesi kayak itu saya kan begini. Pak Ustadz itu kan nah yang ada itu yang waktu pas ditarik, nah dia tuh terus kayak bilang ke bapak, terus kata bapak ya udah nanti cari orang pintar, terus kata bapak taruh ini aja gitu. Lah kan saya udah tanya dari tadi katanya nggak ada. Terus dimanain itunya? Ya dibuang lah, itu malah banyak yang datang nanti. Ayo udah dibuang aja. Iya. Taruh apaan emang? Ayo. Enggak, kayak botol gitu loh. Apa? Kayak botol minyak gitu. Oh iya, gitu ya. Pokoknya ada alat bantu yang digantung itu ya Ustadz. ya. Iya, gara-gara aku tuh kan ketakutan Pak Ustadz, gara-gara ada yang itu narik aku gitu, terus aku langsung curhat gitu ke bapak. Habis itu masih ada apa? Nggak ada sudah. Ada. Agaknya aku tuh bingung kok nggak hilang-hilang. Lah emang. Coba jangan kasih botol, itu isinya apa? Dicium-cium lah botolnya. Malah masuk jinnya ya. Iya. Iya. Orang tuh analoginya kayak nyamuk sama obat nyamuk gitu ya. Pikirnya Kalau itu kan begitu. beda Pak Ustadz ya. Obat Iya. nyamuk memang untuk ngilangin nyamuk. Kalau yang naruh gituan justru malah ngundang. Justru ya. malah ngundang. Kalau didiemin jadi gimana? Nggak apa-apa, itu kan sebenarnya makhluk itu kan begini, ini tipikalnya nih Mbak Dinar nih. Mbak Dinar orangnya itu jahil. Luar jahil, ya kayak Gelap gitu ya.
Iya, nyablak kayak anak-anak SMA itu loh yang baru lagi seneng-senengnya lihat om-om itu loh. Lihat om-om ya. Bisa dibeli, Ada yang curhat, guys. Enggak, kalau SMA mah bisa beli pulsa cepet. Nah, ini hanya kaya aja, yang aslinya kan kagak. Enggak, kalau waktu SMA mah aku nggak suka om-om. Kalau sekarang suka. Malah dijelasin saya itu sebenarnya bacaan Mbak Dinar. Kenapa diomongin harusnya diem? Kalau ini ngevlog ada om-om lihat kan ini saya nyari yang tipe begini. Kalau tidak dijadiin istri nggak mau yang kedua, katanya belum siap sih katanya ya. Hah? Belum. Mau tadi nari jadi yang kedua. Nggak mau dimadu. Tapi kenapa? Kebalik. Bukan Dinar yang nggak mau dimadu. Dinar itu jadi madunya. Oh, Nggak mau jadi madu gitu, bukan nggak mau dimadu. Nggak mau jadi madu. Nanti takut dimadu lagi. Tapi Pak Ustadz kenapa ya? Jadi belakangan ini berapa bulan ini tuh yang ngedeketin Dinar tuh banyaknya itu yang punya istri. Lah kan katanya lingkungan malam. Lingkungan malam itu. Enggak, itu lingkungan luar yang deketin. Lingkungan siang. Iya kan sama. Iya. Karena bisa aja karena wajahnya Dinar itu memang wajah yang kalau orang Jawa itu kemeremes gitu loh. Pengen gitu loh. Gimana Pak Haji? Ngerti maksud saya? Kayak kerupuk itu remes. Jadi kayaknya itu gimana gitu loh. Ya, apalagi kalau udah rambutnya itu udah coklat kuning, Ungu. ungu. Sekarang apa? Nah, itu kan Kuning. mereka itu yang di rumah udah hitam. Di Dia rumahnya dasteran. dia tuh dasteran. Lihat beginiannya. Gelegek. Gitu. Beda kalau udah pakai jilbab. walaupun Mana secantik pengumuman apa. lagi sekarang om-om yang dia suka ya kan? Ya, Anjing. tapi paling tidak om-om yang suka acara saya ini om-om yang paling tidak dia agamanya agak lurus lah. Amin. Dia sholat tetap. Yang Baru penting- Aku juga mau diluruskan gitu. baru hanya maghrib aja. Mau diluruskan. Mau diluruskan. Ayo kapan? Nah, telepon bapak coba aja. Ini yang nggak ngurusin nih. Kok pusing mendadak? Kok saya langsung Baca ditodong. di medsos itu. Pak Ustadz, Bapak mau ngomong. Bapaknya punya dapat ustadz katanya. Iya. Oh iya. 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 Iya, Iya kan? Nah, oh, bener kan? Makanya tadi Oh benar Pak Haji. Oh. Jadi bapak tuh pengen punya menantu tuh Ustadz karena kan nanti bisa ngebimbing aku gitu. Soalnya kalau dibimbing di rumah tuh waktu dimasukin pesantren kabur, suruh Oh ngaji. pernah nyantren juga Anda? 2 minggu. Kabur, astagfirullah. Ya bapak tuh pusing sama aku. Jadi aku tuh kan pesantren sambil sekolah. Jadi dari pesantren pakai kerudung terus nanti tengah jalan aku buka kayak rok pendek gitu. Terus bapak malu diomongin orang. Jadi kata bapak udah nyerah pokoknya nanti kalau nikah harus sama ustadz gitu. Duh, bagaimana Ustaz? Mohon dia. Ustadz besok ke Cianjur yuk. Janganlah ke saya aja. Di sini ada Ustaz Gifari. Saya yakin Ustaz Gifari nggak akan banyak cerita. Guys, Ustaz Gifari nggak akan banyak cerita. Yakin nggak banyak cerita. Kalau nawari waktu beliau nggak ada. Jangan kayak gitu, kasihan lo Pak Ustadz. Bukan ini kan bercandaan. Aku wanita. Bercanda bisa serius tau Pak Ustadz. Ya kalau serius ya ayo. Oh cowok tuh nggak bisa dong ditantang, cowok tuh nggak bisa nanti ditantang. nikah sama ustadz 2 minggu minggat juga. Soalnya kan di pesantren dulu. Nggak, Iya. kayaknya seminggu. Kayaknya Nanti nggak gitu Pak Haji. Nanti pulang sama bapak. Nggak taunya nikah sama Ustadz itu enaknya 1%. Nah, terus yang 99% gimana? Enak banget.
Tapi Ustaz Danu ini ada cerita nih, ada cerita. Oh, bagaimana Ustaz? Orang ini pengen nikah sama Ustaz, akhirnya kecapaian nikahnya. Tapi 1 minggu cerai. Kenapa? Nggak sanggup, semua dijadikan tasbih. Takut tidak lagi. Pak Ustadz bisa aja Pak Ustadz ngomongnya. Ini objeknya masih loading ini objeknya. Kan karena aku masih nggak ngerti. Oh gitu. Jelaskan Ustaz Danu. Pak Ustadz jelasin. Mau yang tahu Ustaz gimana? Aku nggak mau. Pak Ustadz kan di samping Dina. Dijadiin apa tasbih? Tasbih. Semua dijadikan tasbih. Semua dijadiin tasbih. Pak Ustadz Kan jelasin. kalau tasbih itu kan Pak Ustadz. Bos Ulu ya. Masya Allah, Bos Ulu, ampun ya. Dia masih polos. Tolong Pak Polos Ustadz. bener. Bos saya masih polos. Tolong dijelasin. Enggak apa yang giniin tasbih diginiin. Semuanya dijadiin tasbih teh. Semuanya. Nanti aku jelasin di mobil. Bobi, coba Bobi. Yang kuat ini nggak kuat udah. Oh, aku tahu. Kak Bobi tahu semuanya. Kalau ini masih bisa cerita. Ya udah nanti aku jelasin di mobil teh. Lu iritnya mungkin bisa, cuman letak penggunaannya nggak bisa. Astaga. Kenapa? Aduh. Kenapa? Ini proper ya. Ini gara-gara Gimana ini? gimana? Diam ini bahaya nih. Mbak, gimana nih, Mbak? Umi gimana nih? Pak Ustadz, jangan-jangan Pak Ustadz semuanya tasbih lagi. Dia yang mau kalau Ustaz semua tasbih. Karena tanya Ustaz Danu ditanya kan cari Ustaz kenapa cepat cerai sama dia tadi ceritanya. Karena cuma dijadiin tasbih. Biar bisa tasbih itu biar bisa dibawa kemana-mana Pak Ustadz. Kita nggak Iya pernah. positifnya kan kalau tasbih itu bisa bawa Kan kemana-mana. dia tetap dengan polosnya masih ya nggak ngerti. Tapi aku rasa ini karena pengaruh genderuwonya nih teman. Ya, itu kasih kan gendulnya dianggurin dari tadi tuh. Gendulnya Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi botol itu nanti tetap harus dibuang. Kenapa? Karena nanti yang datang malah lebih Banyak. banyak. Berarti nanti dibersihin sama Pak Ustadz Danu. Ayo kapan gitu dan Ustaz. Dibawa gitu aja ya. Aku kirim Takut alamatnya nggak Pak Ustadz. pulang nanti ya. Emang bisa apa sih kok bisa yakin saya nggak pulang? Ya siapa tahu lupa ya. Biasanya kan Adi itu suka masak tuh pakai cyanida. Petong. Mereka bisa pulang. Petong. Pak Ustadz nanti habis ngilangin jinnya kita malamnya dugem. Ya nggak pulang itu maksudnya ya. Saya dugem sih bisa. Besok pagi langsung digantung sama Pak Haji Hasan. Habis dugem paginya langsung live. di Langsung sini. main. Itu dia tadi. Mbak, jadi itunya harus dibuang ya Pak Ustadz ya. Dibuang Buang. begitu Nanti aja ya. botolnya ya dibuang. Semuanya. Iya, dibuang karena itu pasti memanggil. Pasti. Paling tidak kalau itu Dibuang. ada di situ lebih dari sehari 2 hari itu udah pasti banyak sudah. Oh, berarti kalau dibuang mereka bubar. Mereka akan keluar lagi nggak mau. Jangan dibuang rugi. Terus siapa? Dijual. Coba ada. Nggak mau rugi dijual. Dibuang karena biasanya itu kalau udah ada datang itu nanti datang banyak yang banyak temennya banyak karena di situ sudah ada hal yang walaupun dia kesannya membentengi tapi nggak akan membentengi itu. Jadi orang kenapa? Berarti itu isinya tuh jin. Dia apa bilangnya? Qadar. Kenapa orang ngasih jin ya? Nah itu pertanyaannya. Nah, orang kan nggak tahu. Nggak tahu aja Kan nggak tahu karena kan kayak gini nih, ini pasien saya nih dia juga bawa nih botol-botol minyak wangi gitu. Itu kalau botol minyak wangi dia bawa taruh di klinik saya ada di klinik tuh di tempat tuh. Itu besok klinik sudah banyak tuh kuntilanak, susuk ngestot, itu banyak ini ngapain mereka kesini gitu. Berarti kalau parfum yang beli itu buang juga, dibuang. Parfumnya apa dulu saya tanya itu. Dior. Nah itu buat saya aja.
Parfumnya baca-bacain Nanti juga. Pak Ustadz kalau pakai parfum aku nanti dicurigai, wanginya kan Nah, wangi. sebentar loh, jangan buru-buru cerita seperti Iya, iya. itu. Kan nggak saya pakai, saya kasihin yang lain yang suka sama saya lah. Wah. Saya suka sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, tapi akhirnya kalau kita lihat semakin banyak jin-jin ataupun makhluk-makhluk ada di dalam rumah kita atau di tempatnya Dinar ini, apakah akan mempengaruhi nanti fisiknya atau Tetap kondisinya? mempengaruhi. Tetap mempengaruhi, apalagi kalau si minyak itu dikawinkan sama Mbak Dinar. Dikawinkan? Iya, jadi ini minyak ini memang diperuntukkan istilahnya untuk Mbak Dinar. Ya sudah, pasti di tubuhnya Mbak Dinar ada makhluk. Dengan tanggal lahir dan lain sebagainya di Ya, sama. Oh, Aku gitu belum ya. pernah kasih tanggal lahir aku sama Kan Ustadz Bapak aja. tahu, oh, boleh. Iya. Nanti pas aku ulang tahun kasih gift ya. Mau minta Dia apa? berharap kado. Enggak apa, mau minta apa? Saya tanya aja. banyak oleh-oleh dari jamaah tak kasih. Oh gitu ya Pak Ustadz ya, menurut dia mempengaruhi kuat sekali ya. Dia Pak pasti Ustadz, ya? mempengaruhi, pasti karena banyak sekali kasus yang tidak terselesaikan. Jadi dia kena sihir mamanya. Kemudian dia ke orang pintar nih, ke orang pintar nih pakai gini-gini nih biasanya. Dan orang itu nggak tahu yang dia baca apa, tuntunannya nggak ada, dia asal-asal baca. Kemudian dikasihin, diminum dan sebagainya. Orang ini bukan tambah sembuh, tambah sakit dia ke orang pintar lagi. Akhirnya ke orang pintar mentok dia, orang pintar aja nggak bisa. Ya carilah dukun yang hebat. Dukun tambah lagi. Makanya kalau Siraman Kolbu dia sampai ke sini atau ke klinik itu kelihatan dilihat ini ada barang di rumah. Cuma kalau di Siraman Kolbu waktu saya mepet. Waktu saya itu mepet. Biasanya di rumah sudah ada pasangan-pasangan itu, pegangan yang dari minyak bisa, telur angsa, busuk bisa. Seperti itu tuh banyak yang sudah terjadi tuh banyak yang begitu-begitu. Nah ini sama, itu mengundang jin. Apa saja lu kan saya doanya pada Allah, nggak ada Allah tuh pakai telur busuk, itu nggak ada. Allah pakai nah, itu kalau sama Allah ya doa aja langsung gitu.